Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Nova di sini dalam video pembelajaran Matematika Peminatan untuk kelas 10. Pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan Ibu sampaikan adalah materi fungsi eksponensial, di mana di dalam fungsi eksponensial ini nanti Ibu akan menyampaikan materi mengenai grafik fungsi eksponensial. Baik, sebelum kita membahas mengenai grafik fungsi eksponensial, terlebih dahulu coba kita bahas untuk bentuk umum dari fungsi eksponensial, ya. Untuk bentuk umum fungsi eksponensial bisa kalian lihat di sini. Bentuknya adalah fx ya sama dengan ka pangkat x, ya. Jadi bentuk umum fungsi eksponensial itu adalah fx sama dengan ka pangkat x. Nah, sekarang kita lihat keterangannya di sini, ya. Untuk K yang ada di sini itu adalah konstanta, ya. Kemudian untuk A ini disebut dengan basis atau bilangan pokok, di mana basisnya ini untuk fungsi eksponensial itu nilainya berada di antara 0 sampai dengan 1 atau A-nya itu lebih dari 1. Nah, jadi ini maksudnya ya, untuk nilai A-nya itu adalah lebih dari 0, tetapi dia tidak sama dengan 1. Ya, jadi itu yang perlu kalian ketahui, syarat dari bilangan pokok atau basis untuk fungsi eksponensial. Nah, sekarang apa itu X ya? Jadi X itu adalah variabel atau peubah yang bebas dengan daerah asalnya atau domainnya untuk nilai X itu berada di antara tak hingga yang negatif sampai dengan tak hingga yang positif. Atau untuk nilai X-nya itu adalah merupakan anggota bilangan real. Nah, untuk fx-nya ya, kalau tadi untuk x-nya itu adalah variabel bebas, nah sekarang untuk fx atau biasa juga disebut dengan y-nya ya, di sini fx sama dengan y itu adalah variabel tak bebas. Ya, perlu kalian bedakan untuk fx-nya itu adalah variabel tak bebas, sementara x yang sebagai pangkat atau eksponen ini adalah merupakan variabel bebasnya. Nah, sekarang perhatikan beberapa contoh fungsi berikut ini ya. Coba kalian lihat beberapa contoh. Contoh yang pertama di sini ya. Fx sama dengan 2 pangkat x ya. Nah, dari contoh yang pertama ini, menurut kalian, apakah fungsi ini merupakan fungsi eksponensial? Ya, jadi jawabannya adalah ini adalah merupakan fungsi eksponensial. Karena apa? Karena basis ya, basis yang ada pada contoh yang pertama ini yang ditempati oleh 2 ini memenuhi syarat sebagai fungsi eksponensial karena dia nilainya lebih dari 0 ya. Sehingga pada contoh yang pertama ini adalah fungsi eksponensial. Nah, sekarang bagaimana untuk contoh yang kedua? Kita lihat di sini ya. Fx sama dengan dalam kurung min 3 pangkat x ya. Nah, untuk contoh yang kedua ini apakah dia merupakan fungsi eksponensial? Ya, jadi jawabannya bukan ya. Jadi untuk fx sama dengan dalam kurung min 3 pangkat x ini bukan merupakan fungsi eksponensial. Kenapa fx sama dengan min 3 pangkat x ini bukan merupakan fungsi eksponensial? Karena bilangan pokoknya atau nilai A-nya ini adalah kurang dari 0. Sementara untuk fungsi eksponensial seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi ya, bahwa fungsi eksponensial itu untuk nilai A-nya itu adalah harus lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Nah, untuk min 3 ini karena dia kurang dari 0, maka bukan merupakan fungsi eksponensial. Nah, sekarang kita lihat untuk contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga di sini fx sama dengan 1/2 pangkat x. Nah, ini apakah merupakan fungsi eksponensial? Ya, jadi jawabannya adalah ini merupakan fungsi eksponensial. Kenapa? Karena setengah ini adalah lebih dari 0 ya. Karena dia lebih dari 0 dan bukan sama dengan 1, maka contoh yang ketiga ini fx sama dengan setengah pangkat x merupakan fungsi eksponensial.
Nah, sekarang setelah kita sudah bisa membedakan yang mana yang disebut dengan fungsi eksponensial dan yang mana yang bukan merupakan fungsi eksponensial, berikutnya kita coba menggambar grafik fungsi eksponensial. Nah, untuk menggambar grafik fungsi eksponensial ini perlu kita lihat untuk nilai A-nya terlebih dahulu ya. Nah, untuk nilai A-nya yang berada di antara 0 sampai dengan 1, maka nanti grafiknya itu akan monoton turun ya. Nah, bagaimana untuk A yang lebih dari 1? Untuk A yang lebih dari 1, maka nanti grafiknya itu akan monoton naik. Nah, seperti apa grafik yang monoton turun dan grafik yang monoton naik ya? Bisa kalian lihat pada gambar berikut ini ya. Di sini ada fungsi Gx ya. Fungsi Gx-nya itu sama dengan K dalam kurung 1 per A pangkat X ya, dimana untuk nilai A-nya, ya nilai A-nya ini adalah berada di antara 0 sampai dengan 1, maka untuk grafiknya adalah monoton turun ya. Kita lihat di sini grafiknya semakin ke kanan, semakin turun dan mendekati sumbu X, tetapi dia tidak memotong sumbu X ya, hanya mendekati sumbu X. Nah, sehingga sumbu X yang ada di sini ini disebut dengan asimptotnya. Ya, jadi asimptot itu adalah garis yang didekati oleh grafik fungsi tetapi dia tidak memotong pada garis itu. Nah, sekarang kita lihat grafik yang lain ya, grafik fungsi fx di sini ya. Fx sama dengan K A pangkat X ya, dimana untuk nilai A-nya di sini adalah lebih dari 1. Oleh karena itu untuk grafiknya ya kita lihat di sini adalah monoton naik ya. Jadi semakin ke kanan semakin naik grafiknya. Jadi sekali lagi Ibu ulangi, untuk grafik yang nilai A-nya berada di antara 0 sampai dengan 1, maka grafiknya akan monoton turun ya. Kemudian untuk grafik yang nilai A-nya lebih dari 1, maka grafiknya itu akan monoton naik seperti ini ya. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya bisa kita lihat contoh soal berikut ini. Nah, untuk contoh soalnya ya bisa kita lihat di sini. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x dan gx sama dengan 3 pangkat x ya. Jadi kita diminta untuk menggambarkan ya dua buah grafik ya. Grafik yang pertama untuk fungsi fx ya sama dengan 2 pangkat x, kemudian untuk fungsi gx sama dengan 3 pangkat x. Nah, jadi untuk menggambar grafik fungsi yang ada ya. Sebelumnya kita coba lihat dulu untuk langkah-langkah menggambar grafik fungsi eksponensial itu ya. Kita lihat di sini ada beberapa langkah ya. Yang pertama, buatlah tabel bantu ya. Buatlah tabel bantu yang berupa nilai-nilai X dan Y. Kemudian kita memilih beberapa nilai X sehingga nilai Y nanti mudah kita tentukan ya. Jadi langkah yang pertama sebelum kita menggambar, kita buat dulu tabel bantu ya, di mana nanti tabel bantu ini berupa nilai-nilai X ya, yang mana nanti nilai-nilai X-nya ini kita pilih ya, terserah kita memilihnya. Nilai X itu diusahakan memuat nilai yang negatif maupun nilai yang positif ya, sehingga nanti ketika nilai X-nya kita substitusikan ke fungsi yang ada, didapatlah nilai Y-nya seperti itu ya. Kemudian langkah yang kedua, gambarlah titik-titik tersebut pada bidang koordinat ya. Setelah nilai X-nya kita tentukan, kemudian dapatlah nilai Y-nya, maka titik-titik yang sudah kita temukan ini tadi ya, nilai X, Y ini kita gambarkan pada bidang koordinat. Ya, kita gambarkan pada bidang koordinat dari titik-titik yang kita dapatkan pada tabel pada langkah yang pertama ini tadi. Ya, setelah kita gambarkan titik-titik tersebut, ya, baru titik-titik yang ada itu kita hubungkan, ya, titik yang satu dengan titik yang lain, sehingga nanti akan membentuk kurva yang mulus. Nah, seperti apa nanti kita bisa lihat pada jawaban berikut ini, ya. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana menjawab dari soal
yang ada pada slide sebelumnya ya. Jadi untuk langkah yang pertama, kita membuat tabel bantu ya. Karena pada soal sebelumnya tadi ada dua fungsi yang akan kita gambarkan grafiknya ya. Fungsi yang pertama tadi adalah fungsi fx sama dengan 2 pangkat x, kemudian ada fungsi gx sama dengan 3 pangkat x. Nah, jadi untuk menjawabnya di sini Ibu buat menjadi dua buah tabel ya. Tabel yang pertama untuk nilai X-nya ya, Ibu coba masukkan nilai X-nya itu dengan min 2 ya. Kemudian ada min 1, ada 0, ada 1, ada 2, ada 3. Kalau kalian ingin mencoba memasukkan nilai X-nya dengan misalnya memulai dari min 1, boleh saja ya. Misalnya mulai dari min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya boleh saja. Yang pasti kalau bisa untuk nilai X-nya kalian gunakan bilangan yang negatif maupun yang positif seperti itu. Nah, sekarang kita coba substitusikan untuk nilai X jika nilai X-nya itu adalah sama dengan min 2 ya. Kita masukkan, kita ganti X yang ada di sini ya. X yang ada pada fungsi eksponensial ini dengan min 2 ya. Jadi dia menjadi 2 pangkat min 2 ya sama dengan 1/4 ya. Jadi X yang ada di sini sekali lagi kita ganti, kita substitusikan dengan min 2 sehingga dia menjadi 2 pangkat min 2 sama dengan 1/4. Kemudian ketika X-nya kita ganti dengan min 1 ya, berarti dia di sini menjadi 2 pangkat min 1 ya sama dengan 1/2 ya. Kemudian untuk X sama dengan 0 ya, berarti dia menjadi 2 pangkat 0 sama dengan 1 ya. Kemudian untuk X-nya sama dengan 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jika X-nya sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4. X-nya sama dengan 3, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, sehingga pasangan koordinatnya adalah ya, untuk nilai X-nya min 2 di sini kita tulis koma, hasilnya tadi adalah 1/4, jadi min 2, 1/4 ya. Kemudian untuk X-nya min 1, hasilnya adalah 1/2 untuk Y-nya, sehingga pasangan koordinatnya adalah min 1, 1/2. Kemudian X-nya 0 ya, sehingga menghasilkan Y sama dengan 1, sehingga pasangan koordinatnya adalah 0,1 dan seterusnya sampai 3,8. Ini untuk tabel fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. Nah, sekarang untuk fungsi eksponensial yang lain yaitu gx ya, gx sama dengan 3 pangkat x ya. Nah, kita coba memasukkan nilai X-nya. Di sini Ibu mengambil nilai X-nya sama dengan yang di atas ya. Memulainya dengan min 2, kemudian min 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, untuk X-nya sama dengan min 2, berarti di sini 3 pangkat X. X-nya kita ganti dengan min 2, berarti 3 pangkat min 2 sama dengan, ya, jadi kalau pangkatnya negatif, kita positifkan dia menjadi 1/3 pangkat 2 ya. 1/3 pangkat 2 itu sama dengan 1/9. Kemudian untuk X-nya sama dengan min 1, berarti dia menjadi 3 pangkat min 1 sama dengan 1/3. X-nya sama dengan 0, 3 pangkat 0 sama dengan 1 ya. Kemudian X-nya sama dengan 1, 3 pangkat 1 sama dengan 3 dan seterusnya. X-nya sama dengan 3, 3 pangkat 3 sama dengan 27. Sehingga pasangan koordinatnya ya, untuk X sama dengan 2, Y-nya hasilnya adalah 1/9, maka X, Y-nya adalah min 2, 1/9. Kemudian untuk X-nya sama dengan min 1, menghasilkan Y sama dengan 1/3, sehingga pasangan koordinatnya adalah min 1, 1/3 ya. Dan seterusnya sampai X sama dengan 3, menghasilkan Y sama dengan 27, sehingga pasangan koordinatnya adalah 3,27. Nah, jadi dari titik-titik yang sudah kita dapatkan ini tadi, X, Y ini tadi ya, akan kita tentukan pada bidang koordinat ya. Jadi dari titik-titik min 2,1/4, min 1, 1/2. Nah, ini kita tandai pada bidang koordinat ya. Nah, sekarang coba kita tandai sama-sama dari titik-titik yang sudah kita dapatkan pada tabel bantu ini tadi, kita tandai pada bidang kartesiusnya ya, pada bidang koordinatnya. Kita lihat di sini untuk grafik fungsi
fx-nya terlebih dahulu ya, grafik fungsi fx-nya sama dengan 2 pangkat x ya. Titik yang pertama min 2,1/4 ya. Jadi min 2,1/4 itu kira-kira ada di sini ya titiknya. Kemudian titik yang kedua min 1,1/2 ya. Min 1 untuk x-nya, kemudian y-nya 1/2 ya, mungkin sekitar sini untuk titiknya. Kemudian titik yang ketiga 0,1 ya. 0,1 berarti di sini titiknya. Kemudian titik yang keempat 1,2, x-nya 1, y-nya 2 berarti di sini titiknya. Kemudian titik yang kelima 2,4 ya. Berarti di sini x-nya 2, y-nya 4, di sini titiknya, titik yang kelima. Kemudian titik yang terakhir 3,8, berarti x-nya 3, y-nya 8, berarti titiknya ada di sini. Nah, setelah titik-titiknya kita tandai pada bidang koordinat ini, kemudian titik yang satu dengan titik yang lain kita hubungkan ya. Kita hubungkan titik-titik yang ada, sehingga nanti akan terbentuklah kurva yang mulus seperti ini. Nah, ini dia ya. Jadi kurvanya akan terbentuk setelah kita hubungkan titik-titik yang ada ya, sehingga dia akan membentuk kurva seperti ini. Jadi untuk kurva fungsi eksponensial fx sama dengan 2 pangkat x, berarti dia grafiknya adalah monoton naik seperti ini ya. Nah, sekarang bagaimana untuk menggambarkan grafik fungsi eksponensial untuk fungsi gx-nya. Ya, jadi fungsi gx tadi sudah kita dapatkan, titik-titiknya ada di min 2,1/9. Kita coba tentukan min 2 untuk x-nya, kemudian y-nya 1/9. 1/9 kira-kira ada di sini ya. Kemudian titik yang kedua min 1/3 ya, min 1 untuk x, kemudian 1/3 untuk y di sini ya kira-kira. Kemudian untuk titik yang ketiga 0,1 ya. 0,1 berarti dia berimpit ya, sama dengan grafik fungsi fx ya. Dia berada di sini titiknya 0,1. Kemudian titik yang keempat ada 1,3, x-nya 1, y-nya 3, di sini titiknya. Kemudian titik yang kelima 2,9 ya. X-nya 2, kemudian y-nya di sini 9, berarti di sini titiknya. Kemudian titik yang terakhir 3,27 ya. 3 untuk x-nya, 27 untuk y-nya. Karena terlalu panjang ke atas, akhirnya tidak Ibu tandain untuk titik 3,27, tapi cukup sampai titik yang kelima yaitu 2,9 ya. Jadi cukup sampai 2,9. Nah, setelah itu titik-titik yang sudah kita tandain ini ya, ada 5 buah titik ini kita hubungkan ya. Titik yang pertama kita tarik garis halus ya, menuju ke titik yang kedua, titik yang ketiga, dan seterusnya sampai titik yang terakhir, sehingga dia membentuk grafik atau kurva yang mulus seperti ini ya. Jadi untuk grafik fungsi eksponensial fungsi gx ya sama dengan fungsi fx, dia juga merupakan grafik fungsi yang monoton naik ya. Dia merupakan grafik yang monoton naik seperti ini ya. Baiklah, sampai di sini saja dulu untuk video pembelajaran pada kali ini tentang grafik fungsi eksponensial. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.